Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, dalam kesempatan malam hari ini kita akan mencoba memahami Dharma untuk kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya Dharma ini memang bukan hanya ditujukan untuk para biku saja, tetapi Dharma ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Baik Anda sebagai pelajar, mahasiswa, pengusaha, perumah tangga, semua dapat memanfaatkan Dharma. Sebenarnya apa prinsip Dharma? Prinsip Dharma sebetulnya gampang. Yaitu agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Itu prinsip yang sangat sederhana. Kenapa demikian? Karena di dunia ini memang siapa yang kepingin menderita? Orang sakit saja kepingin berobat. Maka orang menderita juga kepingin bahagia. Oleh karena itu, kalau di dalam masyarakat Anda kadang-kadang menemui pandangan, wah agama Buddha itu agama penderitaan, sebetulnya itu adalah orang yang keliru memahami ajaran Sang Buddha. Saya katakan keliru karena mereka itu hanya memahami agama Buddha yang katanya 4 kesunyataan mulia, isinya adalah yang pertama, hidup adalah duka. Duka itu sendiri sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Sehingga orang dengan mudah mengatakan, karena isi agama Buddha yang pertama adalah hidup itu duka, hidup itu penderitaan, maka seluruh agama Buddha ajarannya adalah menderita. Ini konsep yang keliru. Kenapa? Karena 4 kesunyataan mulia, hidup adalah duka itu adalah yang pertama. Kalau hidup adalah suka, kita nggak usah pusing. Hidup kalau suka tidak usah pusing-pusing beragama. Tetapi karena hidup itu adalah duka, maka marilah kita mencari solusi. Sehingga di dalam Dharma dikatakan, di dalam kesunyatan yang kedua, duka itu ada sebab. Sebabnya keinginannya sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau sebabnya ini diatasi, keinginannya ini dikendalikan, timbullah kebahagiaan. Dan yang keempat adalah jalan untuk mencapai pengendalian keinginan, sehingga akhirnya muncul kebahagiaan. Oleh karena itu kalau kita melihat sekarang, agama Buddha yang mengajarkan hidup duka ini diselidiki bahwa ada sebabnya. Kalau sudah ketahuan sebabnya, baru dicari caranya untuk mengatasi penyebab ini sehingga muncullah kebahagiaan. Sehingga kalau orang mengatakan agama Buddha adalah ajaran yang mengajarkan penderitaan, sekarang kita bisa memahami itu tentu satu konsep yang keliru. Nah, apalagi dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, seorang umat Buddha itu bisa mempunyai beberapa hal untuk menumbuhkan, untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama tentu kebahagiaan materi. Di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan sekali kebahagiaan materi itu, bahwa seorang umat Buddha boleh punya kekayaan. Ya, seorang umat Buddha boleh punya kekayaan. Jadi Anda malah bukan hanya boleh, mestinya harus kaya. Ya, bukan hanya boleh kaya, harus kaya. Tahu artinya harus kaya? Harus kaya tahu? Apa bedanya boleh kaya dan harus kaya? Boleh kaya dan harus kaya. Tahu enggak? Ini bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa Pali. Anda enggak usah mikir sampai mukanya berkerut-kerut 27 lingkaran.
Boleh kaya dan harus kaya itu apa artinya? Hah? Kalau boleh kaya itu apa? Boleh kaya, boleh tidak, boleh miskin. Kalau harus kaya, nggak ada pilihan lain. Loh, sudah mulai pinter Anda bahasa Indonesia. Saya tadi melongo terus. Wah, harus kaya dan boleh kaya kok nggak bisa milih. Harus kaya berarti tidak ada pilihan lain. Anda harus mempunyai sesuatu usaha untuk berjuang. Oleh karena itu di dalam Dharma juga disampaikan bagaimana caranya kita itu untuk mencapai kekayaan kita itu. Ada banyak cara. Ada semangat. Kemudian perjuangan yang keras sekali untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Jadi orang pengen kaya itu harus berjuang. Bukan santai-santai, kipas-kipas di dalam rumah. Tidak. Harus berjuang. Kemudian bagaimana kita bisa mulai mengumpulkan. Menjaga milik kita itu. Kalau rusak diperbaiki. Kalau hilang dicari. Jadi kalau orang kepingin kaya, jangan uangnya dikemplang orang, ya sudahlah, karma burukku memang berbuah, tidak apa-apa, santai-santai, miskin kalau sudah begitu nanti. Kejar uangnya itu. Tapi kalau nggak dapat ya udah, memang karma buruk sungguh-sungguh berbuah. Tapi kalau tidak, Anda harus berjuang, capai itu. Nah, jadi Anda menjaga apa yang sudah Anda miliki. Kemudian juga, bagaimana supaya bisa kaya terus? Punya teman. Teman yang baik itu adalah teman yang mendorong kita, menjaga, membuat kita selalu berusaha. Bukan teman yang ngajak kita ke diskotik, santai-santai, sabu-sabu, narkoba. Teman yang mendorong kita untuk selalu berjuang. Bukan teman yang, sudahlah kamu punya uang berapa? 10.000. Nih ada 4 nomor. Pasang nih. Kena syukur, nggak kena ya hitung-hitung berdana. Ini teman sesat. Tinggal. Karena ada teman di dalam Dhamma itu adalah teman yang membawa kita menuju kemajuan. Karena itu di dalam Manggala Sutta yang Anda baca tadi adalah asewana cak palanang panditanan cak sewana. Jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang yang bijaksana. Karena pergaulan itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan kualitas kekayaan kita. Kalau Anda membaca buku tentang psycho-cybernetics, pernah dengar itu? Hah? Berapa orang yang hari ini baru mendengar? Ya kecuali hari ini maksud saya. Siapa coba yang sebelumnya pernah mendengar psycho-cybernetics? 1 orang aja, 2 orang aja, 3. Padahal ini sudah 2 tahun yang lalu ini. Sudah kuno. Di situ dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa meningkatkan kekayaan kalau pergaulannya itu 1 grade di atas kita. Jadi, kalau Anda misalnya saja kerja ikut orang, lulus kerja ikut orang, coba Anda bergaulah dengan orang yang punya warung atau punya toko. 1 grade di atas. Kenapa? Karena kerja ikut orang itu sebetulnya di dalam diagram ilmu modern itu level yang paling rendah. Siapa yang bikin diagram itu? Hah? Robert Kiyosaki. Untung Anda sudah baca. Untung sudah lega saya. Apa bukunya judulnya? Cash flow kuadrat. Aduh pinter. Untung. Aduh. Tapi yang baca ini nampaknya hanya 10 orang ini. Yang belakang opo to gue? Kiyosaki makanan apa itu? Dalam cash flow kuadran itu sudah jelas bahwa orang yang kerja ikut orang itu sebetulnya ya bagus, cuman itu level buruh. Anda cobalah bergaul dengan orang yang punya toko. Jadi Anda itu mulai berpikir, bagaimana ya duit kecil saya puter. Bukan diputer dalam
kotak dana sampai segitu besarnya. Ini tadi saya pikir kotak dana atau kotak sampah atau pasir anti kebakaran. Oh, gedenya segitu atau kotak bayi. Karena hari ini musim orang hamil saya lihat. Apa itu? Benar nggak itu? Kotak dana itu? Gedenya luar biasa. Padahal hari kotak segitu gedenya itu kalau uang cuma ribuan. Kalau 100.000 itu sekarang udah kecil-kecil. Ya tapi oke lah. Ini kan apa? Karena belum bergaul selevel lebih tinggi. Kalau sudah bergaul selevel lebih tinggi, di sini ini disediakan debit card. Pandai Anda sudah lah. Jadi kenapa Anda sudah berpikir itu masih disediakan kotak sekotak gedenya segitu. Bayi saja bisa masuk. Kenapa ide Anda tidak dipakai? Ini kan psycho-cybernetic. Pikiran saya langsung nyambung ke Anda. Nah, jadi Anda bergaul setingkat lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam Dhamma pergaulan itu penting sekali. Sehingga Anda lalu berpikir, gimana ya? Uang 10.000 saya olah bisa menjadi 50.000. Bukan hanya berpikir, saya datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, 1 shift, 2 shift. Ya ini cek log, deadlock, apa clock. Sudah begitu tanda tangan gajian. Masa 15 tahun, 50 tahun cuma itu aja berpikirnya? Kenapa tidak mulai berpikir, aku sekarang punya duit, aku puter nih. Ini kan sudah masuk ke kuadran 2 kan ini? Ya kan? Nah, kuadran 2. Nah, kalau Anda sudah punya warung, coba tanya, berkumpullah kepada orang yang punya perusahaan. Jadi Anda mulai berpikir, masa ya harus aku yang kulaan beli barang? Masa aku yang merki harganya? Masa aku ya senyum-senyum di depan toko terus? Kenapa aku nggak pakai pegawai? Loh, ini kalau udah temannya yang bagus. Sehingga aku bisa mulai jalan-jalan. Pegawai yang jaga toko. Aku bayar mereka. Loh ya keuntungan berkurang, itu logis. Keuntungan berkurang karena bisa jalan-jalan. Kalau keuntungannya bertambah nggak jalan-jalan, apa ya kita mau mati menderita karena pekerjaan? Itu kan akhirnya kita akan berhenti terus. Nah, coba mulai kita bekerja. Nanti kalau sudah ya mulai jadi investor. Nah, itu mulai berpikir ke sana. Artinya apa di sini? Saya tidak membahas itu karena ini bukan topik kita Dhamma di sini. Tapi saya hanya merangkumkan bahwa sebetulnya pergaulan ini penting sekali. Di dalam Dharma sudah disampaikan, kalau daging busuk itu dibungkus daun, daunnya pasti busuk kok baunya. Sedangkan kalau ini dupa tidak bau harum, ini juga dibungkus kertas, kertasnya juga baunya tidak harum. Tapi kalau sekarang ada kayu cendana yang harum baunya, dibungkus kertas, pasti kertasnya wangi. Kemana Anda bergaul? Kemajuan Anda akan meningkat. Makanya Anda bukan hanya boleh kaya secara dharma, harus kaya. Nah, selain Anda punya semangat, punya perjuangan untuk mencapai cita-cita Anda, kemudian Anda bisa mempertahankan, Anda berusaha mencari yang hilang, memperbaiki yang rusak, apa yang sudah Anda dapatkan. Kemudian Anda mempunyai teman, maka untuk mencapai kekayaan yang Anda inginkan sebagai tujuan kebahagiaan yang pertama itu, pengeluaran Anda itu harus seimbang dengan pemasukan. Kalau kita melihat di dalam Sigalo-Wada Sutta, kita crosskan ke sana, maka kita akan melihat bahwa pengeluaran di dalam Dharma yang dianggap 100% itu, 25% atau seperempatnya dipakai untuk kehidupan, 50% atau 2 bagian itu dipakai untuk menambah modal, dan 25% lainnya disimpan, didepositokan, atau dikerjakan untuk berbuat kebaikan. Jadi Anda lihat di dalam Sigalo-Wada Sutta, 25 dipakai hidup, 50% dipakai untuk modal, 25% didepositkan. Apa ini sebetulnya? Ini adalah konsep investor. Ya kan? 50% kan diinvestkan lagi.
Coba. Coba Anda bandingkan dengan Kiyosaki punya. Kiyosaki. Betul? Ya, coba Anda bandingkan. Arahnya kan dia maunya ke investor, toh. Si Galowada Suta 3.000 tahun yang lalu sudah ngomong tentang investor. Cuman nggak dibaca baik-baik. 50% modal Anda itu cemplungkan lagi untuk modal. Bukan malah 50% untuk jualan jalan kemana-mana. Nah, hebatnya lagi berbuat baik 25%. Seperempat. Atau Anda depositokan. Kenapa di dalam Dharma disampaikan kok 25% disimpan? Karena Anda tidak selalu sehat. Ini jaminan kesehatan. Istilahnya sekarang ada asuransi. Ini 3.000 tahun sudah diomongin. Jadi kalau Anda sakit itu duitnya dari mana? 25% yang Anda kumpulkan setiap hari ini loh. Jadi ini harus kaya. Oh, ini masih banyak nanti level kekayaan ini. Wah, rumit sekali. Hari ini kalau saya bahas itu pulang bisa kaya semua nanti. Kaya teori maksud saya. Karena itu saya akan masukkan ke level yang kedua. Bahwa sekarang kebahagiaan di dalam Dharma bukan hanya kekayaan materi. Anda bukan harus kaya materi. Tapi ada kebahagiaan yang kedua. Di dalam Anguttara Nikaya disampaikan Anda harus mencapai satu kedudukan sosial tertentu. Anda harus punya prestasi di dalam kehidupan Anda. Prestasi apa saja? Prestasi kuliah, mungkin apakah itu ranking 1 dari depan, ranking 1 dari belakang, sama saja. Pokoknya prestasi. Karena pasti Anda dikenal. Coba lihat itu yang paling pinter tuh bintang kelasnya. Nah, ini coba lihat ini. Ini yang paling blow on ini di kelas. Karena Anda akan mencapai satu posisi tertentu. Sayangnya kalau yang negatif sebaiknya jangan dikerjain. Karena malu-maluin umat Buddha. Coba lihat Anda, bayangin. Sang Buddha. Begitu lahir, langsung prestasinya akan meningkat. Kan diramal tuh. Ini kalau tidak raja di raja, raja dari segala raja, mesti jadi Buddha. Yang paling top. Ini prestasi. Lah guru kita prestasinya positif begini, ada mahasiswa IP-nya 0,9 lagi. Ya itu prestasi juga, tapi untuk apa prestasi yang jelek? Anda memang berani 0,9 IP, tapi untuk apa? Coba bisa prestasi 3,5, 3,7. Maksudnya 3,7. Anda jangan terlalu cepat berpikir. Atau bisa 4 plus. Itu bagus sekali. Sehingga cum laude. Summa cum laude. Coba itu. Anda capai. Kenapa? Karena Anda harus. Bukan hanya, ya aku boleh berprestasi, boleh tidak. Apa yang pernah Anda capai di dalam kehidupan ini? Usaha apa? Sekarang selama Anda kuliah, apa prestasi yang sudah pernah Anda dapatkan? Apakah Anda sudah pernah jadi bintang kelas? Pernahkah Anda menjuarai olahraga di kampus Anda? Pernahkah Anda menjuarai hari Valentine dengan mengirim coklat yang terbanyak sampai banyak lawan jenis sakit gigi? Prestasi apa yang Anda pernah capai? Karena itu adalah status sosial. Dan di dalam masyarakat pun Anda harus punya status sosial. Di dalam kepengurusan atau di dalam wihara. Sudahkah saya menjadi pengurus wihara? Sudahkah selama hidup saya sebagai umat Buddha pernah bertanya pada saat acara begini? Ada pertanyaan? Ada, saya mau tanya. Sudah belum? Suruh tanya aja. Lain kali aja Bante. Saya kalau lihat Bante lupa semua. Emangnya saya pil koplo lupa semua. Ini kan nggak beres namanya. Coba prestasi tanya. Prestasi pacaran. Nggak usah, prestasi pacaran nggak usah. Itu bikin orang banyak sakit hati. Tetapi cobalah, bikin prestasi yang positif-positif. Sehingga nanti setiap kali di wihara ini kan ada lomba nggak? Saya nggak tahu di wihara ini menjelang Waisak. Misalnya anak yang paling rajin ke wihara, ada nggak?
Bikin. Mungkin pengurusnya nggak ada yang rajin juga, jadi nggak ada yang berani bikin. Coba bikin. Siapa yang dalam 1 tahun itu 52 kali pergi ke wihara? Setiap hari kebaktian. Ada? Nah, bikin. Kasih penghargaan. Jangan hanya saya sudah ngomong baru punya ide. Ketinggalan. Harus Anda yang punya ide. Terus selama ini 1 bulan dalam Dhamma, siapa yang paling tiap hari datang? Ada? Siapa itu? Panitia. Bagus. Loh, ada loh panitia nggak tiap hari datang. Ya toh? Ada kan? Ada. Panitia itu males juga ada kok. Ya, jadi itu kalau sekarang ada 1 yang bisa datang tiap hari, bagus. Ada lagi yang lain? Wah, tinggal di sini, nggak usah diomong. Ya kalau tinggal di sini ya tukang parkir juga tiap hari datang. Wah, ini keterlaluan ini. Ya tukang parkir kasih penghargaan lah tiap hari dia. Datang juga tuh 2 orang. Nah, saudara-saudara, jadi Anda harus punya kedudukan sosial. Karena itu Anda harus mulai berpikir. Bukan hanya apa yang aku bisa dapatkan dari wihara. Apa yang aku bisa capai di wihara. Tapi apa yang aku harus bisa tingkatkan. Kualitas diri apa yang aku bisa tingkatkan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang sering mengeluh kepada saya. Bante, kenapa dalam masyarakat kok saya ini tidak dihargai orang, Bante? Kenapa orang ini kalau melihat saya kok menjelekkan saya, melecehkan saya? Saya jawab. Kamu tidak bisa menuntut orang lain untuk menghargai kamu. Tapi sudahkah kamu meningkatkan kualitas dirimu supaya kamu dihargai mereka? Kalau kamu sudah bisa meningkatkan kualitas dirimu, kamu menjaga sikapmu, kamu menjaga ucapanmu, kamu menjaga perilakumu, kamu mengendalikan pikiranmu, maka kamu otomatis akan dihargai mereka. Tapi kalau kamu sendiri perilakunya rendah, kamu sendiri perilakunya menjengkelkan, kamu sendiri cara berbicaranya tidak menyenangkan, jangan harap orang lain menghargai kita. Kenapa Bante dalam 1 bulan saya putus cinta 3 kali? Jangan tanya kepada orang lain, tapi tanyalah pada diri sendiri. Kenapa saya ditinggalkan? Kualitas apa yang membuat orang jadi tidak bisa meninggalkan saya? Saya harus membuat dia sangat happy bersama saya. Nah, itu Anda juga prestasi, sehingga jangan bingung dalam 1 minggu Anda bisa dapat 3 nanti. Karena Anda penuh kasih sayang, pemancaran meta, perhatian. Yang membuat orang menjadi sangat senang berdekatan dengan Anda. Kenapa saya dibenci dosen saya? Tidak. Kualitas apa yang membuat saya harus bisa disayangi dosen saya? Kalau Anda bisa selalu berpikir demikian, maka prestasi Anda akan meningkat. Dan Anda punya kedudukan sosial. Dan itu harus Anda miliki. Kemudian yang ketiga, selain harus punya kekayaan, harus punya kedudukan sosial. Yang ketiga ini tidak terlalu harus, tapi juga perlu panjang umur. Karena harus panjang umur agak sulit. Ya toh? Harus panjang umur ini ada gantungan karmanya sedikit. Jadi kita harus menjaga pikiran supaya kita tenang. Jadi kita ini panjang umurnya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda sudah punya kekayaan, Anda sudah punya kedudukan sosial, Anda punya umur panjang, sebetulnya yang paling penting nanti adalah bagaimana Anda menggunakan semua yang Anda miliki. Baik kekayaan maupun potensi, kekuasaan, kedudukan Anda itu untuk mengembangkan kebajikan kepada lingkungan Anda. Jadi bukan hanya aku pokoknya kaya sendiri, udah nggak pusing dengan yang lain. Pokoknya aku kedudukan paling tinggi sedunia. Tetapi Anda tidak mau memperhatikan orang lain, itu juga salah. Justru dengan umur yang panjang ini, menjaga cara berpikir. Nanti saya akan terangkan ini bagaimana menjaga umur yang panjang ini. Sehingga membuat Anda akan selalu memberikan manfaat untuk lingkungan dengan apa yang Anda miliki, dengan pangkat yang Anda jabat, Anda akan selalu memberikan manfaat.
Sehingga dengan demikian, 3 tujuan tadi sudah tercapai. Tujuan secara materi, maka Anda akan mencapai tujuan yang bukan materi, yaitu tujuan yang keempat, karena Anda selalu menggunakan kekayaan yang Anda miliki. Anda menggunakan pangkat yang Anda dapatkan. Dan Anda menggunakan usia panjang Anda itu untuk lebih lama Anda mengembangkan kebajikan. Berdasarkan kekayaan dan pangkat Anda, maka muncullah kebahagiaan yang keempat. Kebahagiaan surgawi. Yaitu, mati pun Anda happy. Ini di dalam Anguttara Nikaya 265 ini disebutkan. 4 hal yang Anda bisa capai di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan yang Anda bisa capai di dalam kehidupan ini. Kekayaan, kedudukan sosial, umur panjang, dan mati masuk surga. Jangan kata mati masuk surga, hidup pun serasa di surga. Nah, sekarang bagaimana supaya umur panjang? Ini yang akan kita bahas. Karena ini bertujuan dan untuk kebahagiaan tadi. Kebahagiaan letaknya bukan pada kekayaan. Anda tentu sudah melihat orang kaya malah stres. Pernah lihat orang kaya stres? Banyak. Bingung. Anda boleh rasakan. Ketika Anda ke wihara pakai sandal jepit dan ke wihara pakai sepatu beli. Tahu nggak sepatu beli ya? Belum ya, mahasiswa kadang belum tahu. Sepatu apa ya? Pokoknya sepatu bagus. Sepatu bata. Oke lah. Anda pakai sandal jepit sama sepatu bagus, itu nanti kebaktian cara berpikirnya lain. Kalau pakai sandal jepit, meditasi lebih tenang. Tenang meditasi. Tapi kalau sepatu bagus, biasanya meditasi gelisah. Tenangnya itu nanti kalau sudah pulang. Lihat sepatunya lagi, aduh lega. Apalagi di beberapa wihara yang tidak bentuknya ruko. Biasanya wihara yang agak besar, kan sepatu sandal kan di luar sama masalah. Itu kalau pakai sandal sama pakai sepatu, kalau hujan, itu meditasi tenang yang sandal jepit. Hujan lebat itu yang sandal jepit tenang-tenang. Wih, malah mungkin mencapai puncak konsentrasi yang luar biasa. Tapi yang bersepatu bagus, bingung. Gimana ya sepatuku? Apa sudah jadi kolam ya? Waduh. Itulah kekayaan bikin stres. Ya kan? Makanya Anda sering melihat toh umat Buddha ke wihara sandalan jepit. Jadi sulit kan dibedakan antara ke wihara dan ke WC. Apalagi yang tinggal di sini. Anda pakai sandal jepit, tidak masalah. Bingung. Mungkin benar nih sandal jepit hijau tadi punya Anda. Sandal jepit sudah bodol masih dipakai lagi. Anda naik sepeda motor. Sepeda motor bodol sama sepeda motor baru. Ayo coba jalan-jalan keliling Surabaya. Yang naik sepeda motor bodol lebih tenang. Santai. Tapi yang naik sepeda motor baru takut lehernya kena celurit. Kekayaan bikin stres. Ya kan? Banyak itu Anda alami. Yang di rumah tidak punya apa-apa, tidur nyenyak. Pintu rumah nggak kekunci juga nggak apa-apa. Tapi begitu punya sepotong sabun aja. Aduh, ini nanti kalau ada orang masuk ke kamar saya gimana ya? Sabunku diambil. Apalagi yang punya uang lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kekayaan tidak menimbulkan kebahagiaan. Kekayaan itu hanya alat.
tapi tidak menimbulkan kebahagiaan. Anda boleh punya rumah dengan kekayaan Anda, tapi Anda tidak bisa membeli kebahagiaan dalam rumah tangga. Anda boleh beli obat dengan kekayaan Anda, tapi Anda tidak bisa beli kesehatan. Anda boleh bayar pelawak dengan kekayaan Anda, tetapi Anda tidak bisa membeli tawa yang muncul dari batin Anda. Oleh karena itu, kekayaan Anda boleh capai, tapi itu bukan kebahagiaan utama. Pangkat juga sama. Pangkat itu hanya alat. Bukan tujuan yang pasti dengan Anda mencapai mesti bisa bahagia. Tidak. Kebahagiaan letaknya bukan di harta. Kebahagiaan letaknya bukan di pangkat. Kebahagiaan letaknya bukan di usia. Karena di dalam Dhammapada juga disampaikan. Walaupun satu malam, walaupun satu hari, hidup seseorang yang mengenal Dhamma, itu jauh lebih berharga daripada 1000 tahun tanpa mengenal Dharma. Jadi bukan umur panjang yang jadi masalah. Kalau begitu saudara-saudara, kebahagiaan ini letaknya di mana? Bisakah kita mendapatkan kebahagiaan? Bisa. Tetapi bukan hanya secara fisik dengan keuangan. Bukan hanya secara fisik dengan jabatan. Bukan hanya secara fisik dengan umur panjang. Bukan secara surgawi dengan mengembangkan kebajikan. Tetapi kebahagiaan itu kita peroleh dengan cara berpikir. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan adalah cara berpikir. Karena orang pengen kaya, bisa juga tidak kaya-kaya. Tapi bisa lebih bahagia daripada yang kaya. Apa buktinya? Yang punya sandal dan yang punya sepatu mahal. Ya kan? Yang punya sandal meditasinya kan lebih tenang. Daripada yang punya sepatu mahal. Karena yang punya sandal bisa berpikir nanti pulang aku lebih cepat karena aku datangnya lambat. Aku kan duduk di paling belakang, makanya suruh maju kan pada susah. Karena maunya pulang cepat nukar sandalnya. Nah. Bagi yang pakai sepatu dan duduknya di depan itu yang paling susah. Karena turun paling belakang sepatunya tinggal sendal jepit jelek. Nah, saudara-saudara, karena itu sebetulnya yang penting adalah cara berpikir. Bukan kekayaan. Nah, sekarang cara berpikir apa yang bisa menumbuhkan kebahagiaan? Nomor 1, saudara-saudara. Pada saat Anda melakukan suatu perbuatan, jangan pernah Anda bingung dengan tanggapan orang. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhammapada telah disampaikan bahwa kita ini duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selalu ada yang mencela. Tidak pernah kita itu benar. Kita harus punya prinsip. Apa yang Anda ingin kerjakan? Jalan itu sebagai satu prinsip. Saya pernah mengibaratkan di sini orang yang mau menjual kerbau. Sebagian di antara Anda tentu sudah mendengar, tapi yang belum mendengar, saya akan ulang sedikit. Kakek dan cucu yang menjual kerbau ke pasar. Ketika kakek dan cucu ini menjual kerbau dan mereka menuntun kerbau, ada orang mengatakan kepada mereka ketika bertemu di jalan, 2 orang ini bodoh. Karena kerbau kenapa harus dituntun? Kan bisa dimanfaatkan yang terakhir sebelum dijual ke pasar. Sehingga kakek dan cucu ini berpikir, kalau begitu,
Kakeklah naik kerbau. Cucu jalan di samping kerbau. Dalam posisi seperti itu ketemu orang lain lagi. Dan mereka mengatakan, orang tua tidak tahu diri. Sudah lama naik kerbau masih belum puas. Yang kecil yang disuruh jalan. Mereka berpikir, benar juga. Kasihan anak kecil cucuku. Naiklah si cucu ke punggung kerbau, si kakek yang jalan. Ketemu orang lain lagi dan dikatakan, anak muda tak tahu aturan. Yang masih kuat duduk di atas kerbau. Yang tua suruh jalan. Mereka serba bingung, hanya 2 orang naik kerbau. Ketemu orang lain lagi, manusia tak berperi kebinatangan. Kerbau sudah kurus dinaiki 2 orang. Bingung. Kenapa saudara? Karena kita di dalam setiap perilaku kita mesti ada pro dan kontra. Maka kuncinya Anda harus punya prinsip. Kalau ini bukan merek iklan loh ya, iklan rokok. Saya ingat saya ngomong prinsip-prinsip terus saya ingat rokok jadinya. Anda harus punya prinsipnya itu. Nah ini kan rokok teman. Apa ya? Anda punya keteguhan hati. Bahwa saya akan melakukan ini. Anda punya komitmen. Anda punya apa ya? Semangat. Pokoknya saya harus mengerjakan ini. Apapun yang diomongkan orang. Di dalam bahasa Jawa Timuran saya paling suka dengan satu pepatah. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Itu satu pepatah yang sangat luar biasa. Rawi-rawi rantas itu kalau kita masuk ke sebuah hutan. Akar-akar beringin, akar segala macam itu yang menurun itu dipotong semua. Untuk buat jalan. Rawi-rawi rantas. Malang-malang artinya adalah pohon yang tumpang tindih begitu, potong ini semua. Buat jalan. Karena itu ada satu orang yang mengatakan, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau Anda tidak ketemu jalan keluarnya, buat jalan keluar. Dibuat. Harus buat. Ini orang yang sangat semangat. Semua masalah ada jalan keluarnya. Kalau Anda tidak ketemu jalan keluarnya, buat jalan keluar. Bukan dengan tali digantungkan leher Anda. Tapi harus Anda buat karena pasti bisa selesai. Nah, karena itu saudara-saudara, sekarang cara berpikir Dharma juga sama seperti itu. Bahwa kita bisa dikritik orang, tapi kita harus berjuang. Karena sudah dikatakan di dalam Dhammapada bahwa kita duduk, berdiri, berjalan itu selalu dikritik. Apa sih buktinya? Anda duduk ini tiap hari dengerin Dhamma begini, ini bisa dikritik kok Anda. Pengangguran ya? Tiap hari ke wihara selama 1 bulan. Apa pengangguran? Coba kamu kerja sana, udah kaya raya. Bisa dikritik. Tapi Anda yang tidak datang juga bisa dikritik. Dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan dengerin begini. Kenapa kok tidak dimanfaatkan? Anda yang setengah datang, setengah tidak, itu juga dikritik. Kamu kalau datang kan kalau pas yang kamu cintai itu datang kan? Kalau kamu enggak kan enggak datang, ya sudah kelihatan itu. Makanya kan pengurusnya ini kan gantian datangnya. Nah, kalau si pengurus si A yang datang, kamu datang. Kalau pengurus yang si B datang, kamu enggak datang, ya kan? Jadi tetap ada kritikan. Nah, oleh karena itu saudara, Anda harus punya komitmen. Anda harus punya ketetapan hati. Aku harus melakukan ini. Itu mengurangi stres. Dan itu menambah semangat Anda. Karena kalau tidak, aduh aku datang ya salah.
Aku ndak datang salah, setengah datang setengah ndak ya salah. Aku ini suruh apa kok salah terus? Harus kembali kepada diri Anda sendiri. Saya memang harus datang. Tapi yang kedua, saudara, Anda tidak bisa cuek bebek, tutup kuping orang ngomong apa, no reckon, tidak. Yang kedua, Anda juga harus mengingat khotbah Sang Buddha. Ketika seseorang mengkritik Anda, cobalah Anda dengarkan dulu. Kalau memang itu bermanfaat, pakai. Kritikan dia itu kalau memang bermanfaat, pakai. Tapi kalau kritikan itu tidak bermanfaat, tinggalkan. Sebaliknya, kalau Anda dipuji, Anda juga renungkan baik-baik. Kalau pujian itu bermanfaat, memang demikian kenyataannya, terimalah pujian itu. Tapi kalau pujian itu terlalu melambung-lambungkan, terlalu muluk-muluk, Anda boleh mengatakan, sorry, saya tidak begitu. Ini penting sekali, saudara, dalam menyikapi kritikan ini. Karena kalau kita hanya cuek bebek, tidak ada kemajuan yang kita bisa peroleh. Tapi kalau kita mengevaluasi, misalnya, wah, kamu kok rajin sekali, apa memang kamu tidak bekerja ya, sampai kamu tiap hari bisa ke wihara. Oh, dia kritik toh. Lalu kita tanya, loh kok kamu bisa ngomong begitu, kenapa? Ya kan kamu pasti nggak kerja kalau begini. Aku kerjanya pagi kok, malam tidak. Ah, berarti kritikan dia keliru. Sorry, saya tetap ke wihara. Dipuji, wah hebat, kamu tiap hari ke wihara. Wah, pasti nanti kamu suci nih. Kalau suci yang tinggal di wihara ini loh. Ini lebih suci lagi. Oh, saya hanya datang aja kok bisa suci. Saya tuh datang mendengarkan dhamma, bukan masalah suci, tidak suci. Saya kepingin menambah pengetahuan dhamma sehingga saya punya pedoman hidup. Bukan pengen suci, tidak suci. Nah, dengan demikian maka pujian yang datang tiap hari hebat, suci itu sebetulnya bohong. Ya, karena sudah terbukti yang tinggal di sini sudah suci, mandi aja tidak. Nah, oleh karena itu kita bisa buktikan dengan demikian. Ya, nah oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa selalu menjalani satu kegiatan kita dengan penuh semangat dan punya komitmen, tidak peduli orang kritik apa, tapi kita sudah bisa siap mendengarkan. Kalau bermanfaat kita pakai, tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kita sudah punya prinsip hidup sendiri, kita punya komitmen sendiri, maka apa yang akan kita capai pasti bisa tercapai. Karena semua masalah mesti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar, kita buat sendiri. Karena rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita bisa kerjakan itu seperti Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha bertekad dengan posisi bumi spasa mudra seperti saat ini yang Anda lihat pada Buddha Rupang kita ini, dengan tangan berada di tanah, menyentuh tanah, beliau menyatakan tekadnya. Saya tidak akan berdiri dari tempat ini sebelum saya mencapai kesucian, sebelum kering tulangku, darahku. Saya tidak akan bangkit dari tempat ini. Dan bumi ini menjadi saksi. Karena itu beliau memegang bumi sebagai saksinya. Ini adalah kekuatan tekad yang kuat sekali. Karena itu kita bisa punya semangat. Kita harus berjuang sehingga akhirnya kebahagiaan akan menjadi milik kita. Karena kebahagiaan bukan unsur materi, bukan unsur luar, tetapi adalah cara berpikir. Inilah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bekal Dharma untuk Anda semua. Semoga Anda berbahagia dan bisa memanfaatkan Dharma pada malam hari ini sehingga bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.